Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prananda, perwakilan dari kelompok 4, di mana kelompok 4 terdiri dari Dwi Spita Chandra, Firman Raul. Di sini kelompok 4 akan membahas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Edi Sofwan SHI MH. Sebelum membahas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan, mengulas kembali mengenai definisi hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan menurut Mr. Sutikno adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Kembali kepada topik awal di mana kelompok kami membahas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan. Sejarah hukum ketenagakerjaan pra-kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama ada zaman perbudakan. Mukhtar Pakpahan menyatakan bahwa Indonesia mengenal perbudakan sebelum datangnya penjajah ke Nusantara, atau biasa disebut wilayah Nusantara bekas jajahan Belanda menjadi wilayah Indonesia. Pada zaman ini, budak adalah orang yang bekerja di bawah orang lain, yang tidak memiliki hak apapun, bahkan hak terhadap hidupnya. Sementara pemilik budak merupakan satu-satunya pihak dalam hubungan kerja ini. Budak hanya memiliki kewajiban, yaitu melakukan pekerjaan, mematuhi semua perintah dari pemilik budak, dan pemilik budak tidak berkewajiban untuk memelihara budak, yaitu berupa pemberian pemondokan dan makan. Perbudakan diawali di mana raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan pengabdi, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga tidak mengherankan perbudakan hidup tumbuh dengan subur. Atau biasa disebut kerja paksa. Zaman kerja rodi sebenarnya sudah lama berjalan, khususnya di Jawa sejak adanya kerajaan-kerajaan kuno, di mana para raja mengerahkan rakyat dalam jumlah besar untuk dipekerjakan secara paksa, membuat sesuatu demi kepentingan umum, seperti membuat jalan, dengan terlebih dahulu membuka hutan, membuat jembatan, selokan istana, tempat-tempat ibadah, dan kepentingan pribadi seperti rumah peristirahatan raja dan bangsawan. Dalam bukunya, Imam Supomo menyatakan, rodi atau kerja paksa mula-mula merupakan pekerjaan gotong royong oleh penduduk untuk kepentingan desa atau suku tersebut, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Rodi atau kerja paksa terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, rodi government, atau yaitu rodi pada gubernur dan para pegawainya. Yang kedua, rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala dan pembesar-pembesar Indonesia. Yang ketiga, ada rodi desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa. Yang ketiga, zaman Puenel Sanksi. Merupakan perkembangan dari zaman kerja paksa yang sudah saya sebutkan di atas. Dikatakan demikian karena pada zaman Puenel Sanksi, kedudukan buruh sudah diakui sebagai tenaga kerja yang berhak menerima upah atau imbalan kerja dalam taraf yang sangat kecil. Dalam melakukan hubungan kerja pada masa ini, pengusaha diwajibkan membuat perjanjian kerja dengan masa kerja maksimal 3 tahun, mengurus buruh-buruhnya dengan baik, membayarkan upah pada waktu tertentu, memberikan pengobatan dan perumahan, menyediakan air mandi dan air minum, dan ketika perjanjian berakhir wajib mengembalikan buruh ke daerah asalnya. Namun, di balik hal tersebut di atas, para buruh juga diikat dengan suatu masa kerja yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk terus siap bekerja di tempat kerja yang bersangkutan. Apabila ada buruh yang melarikan diri sebelum habis masa kerjanya yang telah diperjanjikan atau menolak melakukan pekerjaan, akan dikenakan sanksi pidana atau biasa disebut Puenel Sanksi, berupa pidana denda antara Rp16 sampai dengan Rp25 atau dengan kerja paksa selama 7 sampai 12 hari, karena pada zaman itulah dikenal dengan zaman Puenel Sanksi. Kaitan dengan zaman Puenel Sanksi,
ini terdapat satu aturan yang dinamakan Coelho Ordonance tahun 1880 yang pada intinya menentukan yang pertama, perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis untuk jangka waktu 3 tahunan. Yang kedua, pekerja tanpa alasan apapun tidak diperkenakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Yang ketiga, perjanjian kerja harus terdaftar pada daerah setempat. Saya Dwi Yusrita ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Ferdi tentang sejarah hukum ketenagakerjaan. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida, hukum perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan dan perhambaan. Yang kedua, pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa. Yang ketiga, pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ponel sancti. Yang keempat, pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. Lalu yang terakhir, memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha. Dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Krida 1 sampai dengan krida ketiga secara yuridis tidak berlaku dan krida keempat dan kelima sampai dengan saat ini masih belum dapat dicapai. Selanjutnya, sejak kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah negara kesejahteraan, di mana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial Belanda, dan dalam pengaturan perburuhan tetap menggunakan peraturan-peraturan yang ditinggalkan Belanda. Belum adanya peraturan perburuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu, dikarenakan orientasi atau pemikiran pemerintah dan rakyat Indonesia ditujukan kepada usaha mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1948, saat Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya, baru terlihat pemerintah Indonesia memperbaiki hubungan perburuhan dengan cara memperhatikan nasib pekerja atau buruh dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Kerja Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Perburuhan tahun 1945 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, hubungan perburuhan yang dibangun pemerintah Orde Baru diberi nama Hubungan Perburuhan Pancasila. Hubungan perburuhan Pancasila adalah hubungan di antara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi, baik mengenai barang maupun jasa yang dilandasi atas nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah hubungan perburuhan Pancasila dalam perkembangannya berubah menjadi hubungan industrial Pancasila atau HIP, dikarenakan hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari labor relation pada permulaan perkembangannya hanya membahas hubungan antara buruh dan majikan. Namun pada kenyataannya banyak dipengaruhi oleh masalah lain seperti ekonomi, sosial politik, dan budaya. Oleh karena itu, istilah hubungan perburuhan tidak tepat lagi. Hubungan industrial Pancasila, jelasnya hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang dijiwai oleh kelima sila Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, oleh karena itu di Indonesia sedemikian rupa merupakan hubungan industrial Pancasila.
Hal ini pula yang menjadi kekhususan dan keunikan dari Indonesia. Karena pada faktanya setiap negara di dunia memiliki falsafah bangsa dan negara yang berbeda-beda. Hubungan industrial Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, penciptaan ketenangan bekerja dan berusaha, menciptakan kondisi produksi dan produktivitas yang tinggi, peningkatan kesejahteraan pekerja selayaknya martabat manusia seutuhnya, dan mewujudkan kemerdekaan sebagai bagian dari ketertiban dunia. Konsep hubungan industrial Pancasila melihat pekerja sebagai manusia dengan segala martabat yang melekat pada dirinya, dan tidak hanya semata dan sekedar sebagai faktor produksi. Sifat gotong royong sangat mendasari dari keberlakuan konsep hubungan industrial Pancasila. Oleh karenanya, friksi antara pekerja yang memperjuangkan kesejahteraan dan pengusaha yang mencari keuntungan semata harusnya dapat terjawab dan terselesaikan. Dialog dengan didasarkan pada kemampuan perusahaan menjadi prinsip utama dan menerapkan hubungan industrial Pancasila. Oleh karenanya, sifat gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan dan keuntungan perusahaan dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan prestasi dari teman saya Dwi, Orde Reformasi. Perubahan pada masa Orde Reformasi dimulai pasca turunnya Soeharto. Reformasi pemerintahan membawa dampak yang signifikan, termasuk di dalam perburuhan, yang salah satunya adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan kembali menggunakan undang-undang pada zaman Orde Lama. Pemerintahan juga meratifikasi beberapa konvensi dasar ILO, termasuk di dalamnya Konvensi Nomor 87 yang menjamin kebebasan berserikat bagi buruh. Dalam perkembangannya, pemerintahan Abdurrahman Wahid mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, dan pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada awal diusulkan ketiga rancangan undang-undang, yaitu RUU Serikat Pekerja, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mendapat reaksi keras dari buruh. Dua pihak yang berpolemik adalah buruh dan pengusaha. Pihak buruh melihat pada mula dua RUU tentang ketenagakerjaan yang baru bila dibandingkan dengan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, ternyata lebih memihak kepada pengusaha. Bahkan patut dicurigai pula dua RUU itu diajukan pemerintahan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang karena motif desakan internasional monetary fund IMF. Seperti diketahui, IMF memberikan syarat supaya pemerintahan mereview semua undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan karena selama ini dinilai terlalu memproteksi buruh dan merugikan investor. Dalam sejarah pembahasan RUU Ketenagakerjaan didapatkan fakta fraksi mayoritas DPR RI pada saat itu memiliki arah dan pandangan politik. RUU ini bertujuan memberikan
memberikan perlindungan kepada pekerja. Dalam menghadapi era globalisasi, pemerintahan sebagai pihak yang mengusulkan RUU Ketenagakerjaan dalam Ketenagakerjaan di DPR RI menyatakan secara tegas tujuan dari RUU Ketenagakerjaan adalah meningkatkan perlindungan kepada pekerja yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang melanggar. Selaras dengan pandangan fraksi PDIP tertanggal 29 Juni 2000 menyatakan aturan dalam RUU Ketenagakerjaan merupakan penginjauan tahan pasal 27 ayat 2, pasal 28 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan memanusiakan pekerja sebagai manusia seutuhnya yang melekat harkat dan martabat. Dikuatkan pula oleh fraksi Golkar yang menegaskan fungsi dari RUU Ketenagakerjaan ini adalah mencegah segala bentuk diskriminasi dalam dunia pekerja. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.